tas yang ada isinya dokumen dan ada beberapa uang sih sebenarnya. Intinya pokoknya sudah kuselesaikan secara kekeluargaan dan kita juga berjanji untuk tidak memperpanjang ini, baik dari pihakku ataupun semua pihak lah ya. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial tengah diramaikan oleh sosok Dr. Richard Lee yang heboh dituding netizen karena diduga membuat konten pencurian guna mengangkat pamor klinik kecantikan miliknya di Kota Padang yang baru saja dibuka. Dan inilah heboh Dr. Richard Lee sampai didemo dan bahkan dilaporkan ke polisi buntut tudingan dugaan rekayasa pencurian palsu hingga sederet artis yang pernah terkena kasus hukum karena konten. Siapa sajakah mereka? Inilah kisah-kisahnya. Heboh Dr. Richard Lee sampai didemo dan bahkan dilaporkan ke polisi buntut tudingan dugaan rekayasa pencurian palsu. Dr. Richard Lee kembali jadi sorotan serta harus pula kembali berurusan dengan hukum. Setelah video yang dituding netizen diduga settingan, pencurian di klinik kecantikannya serta aksinya menggelar sayembara dengan iming-iming hadiah 10 juta bagi pelaku pencurian yang bersedia mengembalikan tasnya yang dicuri, dibongkar oleh pihak Polresta Padang. Kasus ini pun kian merentang panjang dengan dilaporkannya Dr. Richard Lee oleh sejumlah LSM di Kota Padang terkait dugaan pelanggaran UU ITE serta mencoreng nama baik kota mereka. Penyidik dari Polresta Padang pun bergerak cepat dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen klinik kecantikan serta Dr. Richard Lee terkait kasus konten pencurian yang diduga settingan itu. Jadi kemarin salah satu klinikku itu kecurian, lalu dia ngambil tas dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun dan aku akan kasih kamu hadiah 10 juta rupiah. Dan aku akan kasih kamu hadiah 10 juta rupiah. Yang nyuruh siapa? Dokter. Dokter mana? Dokter mana? Tunjuk salah. Udah biar clear. Kamu pengen? Hah? Apa tuh? Ya, berbalik enggak lah bilang. Enggak, tenang aja lah, nanti aku yang akan jawab. Udahlah. Konsep yang kedua ya, awak mengaku kalau nonton gitu terus lain itu yang tentunya itu ya. Ada konsep tadi itu, lu nggak? Lah direkam non tadi. Jangan rekaman. Sebenarnya semuanya sudah diselesaikan secara keluargaan ya, jadi aku nggak mau memperpanjang permasalahan ini. Aku melihat ada beberapa pihak yang mencoba memperpanjang permasalahan ini, tapi aku masih sampai sekarang aku mencoba diam. Aku tidak mau memberikan statement apapun. Terserah kalian, ada yang ngomong ini settingan atau apa, terserah kalian sih. Karena menurutku yang paling penting kan perizinannya selesai, bisa buka tepat waktu, itu yang paling penting. Ya, di luar dari itu, karena kita sudah sepakat untuk menyelesaikan secara keluargaan, aku nggak mau angkat lagi cerita ini, karena itu yang diinginkan orang. Untuk saudara Dr. Richard Lee sendiri, kita akan lakukan pemeriksaan mungkin setelah para saksi-saksi yang lain sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya, setelah melalui proses penyelidikan
dilakukan interogasi secara mendalam kepada saudara Kenji oleh penyidik kami. Secara terbuka si saudara Kenji mengungkapkan yang fakta yang dia mendapatkan perintah untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Dan nyatanya kemarin tak hanya di Polresta Padang dilaporkan, Dr. Richard Lee kembali dilaporkan oleh salah satu LSM lagi ke Mabes Polri terkait kontennya tersebut. Saya dan tim itu mengadakan laporan polisi yang terkait sebenarnya Undang-Undang ITE. Kenapa kami sampaikan di sini adalah karena kami melihat di sosial media adalah di Jakarta. Arahan dari tim cyber di Polda Metro untuk dilakukan pelaporan di Mabes Polri karena mengingat Mabes Polri skupnya nasional. Sangat menyayangkan gitu loh. Apakah benar institusi ini bisa diatur oleh oknum yang ada dalam suara ini? Gitu. Itu yang makanya yang kita mau buat laporan juga gitu. Tak hanya dilaporkan di Padang dan Jakarta, heboh kasus ini juga berbuntut dengan digeruduknya klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee oleh mahasiswa Padang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Sumbar. Lantas, bagaimana praktisi hukum Sunan Kalijaga hingga pengamat media sosial melihat kasus yang dialami Dr. Richard Lee ini yang langsung membuat heboh? Sesegera mungkin, jangan bikin kita resah. Kita tidak anti kepada investasi. Kita tidak anti dalam membuka lapangan usaha pekerjaan seperti ini. Tetapi tolong jangan memainkan perasaan sehingga membuat mencoreng nama Kota Padang seperti ini. Betul? Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah datang ke sini. Untuk setiap video yang beredar itu, saya tidak ada mau konfirmasi apapun. Saya akan menampung semua apa yang kalian mau di sini ya. Dan saya harap tidak ada anarkis di sini dan kalian boleh pulang sekarang. Terima kasih. Kota Padang ini sebagai perampok, orang Kota Padang ini sebagai maling. Kita tidak mau itu. Kami dari Aliansi Pemuda Sumbar, Cinta Sumbar, ingin meminta klarifikasi. Dan kami minta kepada Kapolda Sumbar untuk bisa memberikan kekuatan kepada kami semua agar menyampaikan bahwasanya kami tidak ingin klinik itu dibuka sebelum penyelesaian masalah ini selesaikan dengan tuntas. Tas yang ada isinya dokumen dan ada beberapa uang sih sebenarnya. Intinya pokoknya sudah kuselesaikan secara kekeluargaan dan kita juga berjanji untuk tidak memperpanjang ini baik dari pihakku ataupun semua pihak lah ya. Konten yang bagus itu, apalagi bagi seorang public figure, konten yang mendidik, menghibur, kemudian juga berdampak sosial gitu. Jadi porsinya kira-kira setara lah. Jadi kalau misalnya kita katakan 100% dalam sebuah konten itu 30%-nya ada hiburannya, 30%-nya ada pendidikannya, kemudian 40% juga ada dampak sosialnya yang bisa menggerakkan orang lain untuk lebih baik begitu. Seorang dokter itu bisa dengan keilmuannya mengedukasi masyarakat, melindungi masyarakat, bukan malah membuat hal-hal yang gaduh seperti ini. Sehingga saya rasa untuk hal-hal seperti ini tidak cukup hanya dengan mengklarifikasi atau meminta maaf kepada baik itu ke pihak kepolisian maupun ke masyarakat. Tapi betul-betul si pelaku atau orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa ini harus betul-betul diproses secara hukum. Lah ini kok bisa-bisanya siapapun yang ada di rekaman suara tersebut harus dapat hukuman. Karena sudah jelas itu merendahkan, melecehkan institusi Polri. Jauh sebelum konten rekayasa pencurian ini menjadi sorotan, Dr. Richard Lee juga pernah bermasalah dengan kontennya.
Ya, dokter kecantikan itu bahkan sempat berseteru panjang dengan artis Kartika Putri yang menjadi brand ambasador sebuah produk perawatan kulit yang justru dituding Dr. Richard Lee berbahaya karena mengandung merkuri dan hidroquinone. Terkait perseteruan panasnya dengan Kartika Putri, Dr. Richard Lee pun sempat ditahan di Polda Metro Jaya lantaran dituding mengakses media sosialnya yang telah dibekukan polisi secara ilegal. Pokok permasalahannya selalu benar, aku sampai pernah taruh di highlight Instagram aku, tapi justru yang menggiring opini negatif itu adalah pihak tersangka, di mana dia selalu membahas aku tuh adalah duta krem abal-abal, membela krem abal-abal. Aku cuman mau duitnya aja, endorse-nya nggak bener dan lain sebagainya gitu. Justru DRL lah yang selalu memojokkan aku seperti itu. Padahal pokok permasalahannya bukan masalah krim sama sekali, tetapi di sini adalah masalah pencemaran nama baik secara pribadi yang bisa mengkaitkan sampai ke keluarga aku dan bahkan waktu itu anak aku sampai dibully. Kalau permintaan maaf kasusnya bisa berhenti ya kenapa enggak kan? Dan saya juga menilai kan beliau adalah orang yang ya dengan image beliau adalah orang yang sangat besar hati kan. Sangat besar hati. Ya saya ini apalah, saya ini bukan siapa-siapa. Ilmu saya juga jauh banget dibandingkan dengan ilmu beliau ya. Saya jadi kan saya pengen belajar dari beliau. Ya, saya pikir beliau akan besar hati, tapi berkali-kali malah jadinya seperti itu. Dari kasus yang tengah dialami Dr. Richard Lee, sederet artis ternama tanah air pernah bermasalah karena konten media sosial yang mereka buat. Inilah kisah mereka. Baim Wong dikenal sebagai salah satu konten kreator papan atas di tanah air. Namun siapa sangka jika Baim Wong justru pernah tergelincir dan berurusan dengan hukum gara-gara konten yang dibuatnya. Ya, Baim dan sang istri Paula Verhoeven harus berurusan dengan hukum usai membuat konten prank aduan KDRT ke Polsek Kebayoran Lama. Alhasil, ada dua pihak yang melaporkan Baim dan Paula dengan tudingan pelanggaran ITE dan juga pasal aduan palsu. Bapak, Ibu kenapa? Enggak, saya mau bikin pelaporan bisa Pak. Laporan apa Bu? Bikin pelaporan tindak KDRT. Waduh. Gilesi dong. Iya, di sini. Di mana TKP-nya? Di rumah. Di mana rumahnya? Di Tanah Kusir sini Pak. Ini suaminya? Bukan. Ini teman saya nemenin. Paula. Iya. Super. Si ketahuan nih ya, Pak, payah Pak. Ini ketahuan, ini ketahuan. Ngeprank. Permintaan maaf saya bukan ke mereka saja, yang bersangkutan banyak, saya tidak bisa sebutin satu-satu karena saya tidak mau menjadi pembelaan lagi. Biarkan semuanya itu memang ada hikmahnya, ada kesalahan saya juga. Dan saya meminta maaf kepada Kapolri, Kapolda, institusi polisi semuanya. Insya Allah pelajaran ini ada maknanya. Dan balik lagi, saya itu insya Allah tidak ada niatan untuk ke arah yang seperti ini. Ria Ricis. Gara-gara konten membuang squishy ke kloset dan ke laut, Ria Ricis pun sempat banjir hujatan dan juga kecaman dari warganet dan aktivis lingkungan. Pasalnya, aksi Ricis itu bisa membahayakan lingkungan serta ekosistem laut. Tidak hanya itu, Ricis dan timnya juga pernah diamuk para tetangganya di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan karena syuting di halaman rumahnya di tengah pandemi corona yang merebak di tanah air kala itu. Bye-bye! Bye-bye mermaid! Oh, memantarkan dia ke habitatnya. Jadi tenang. Kalian berdua tenang ya. Tenang banget. Ini udah kelewatan tau nggak?
Nih Ria Ricis nih bener-bener kelewatan nih. Udah kelewatan, udah sering banget. Tolong pagar rumah kita ditutup juga, bilangin. Nah, security rumahnya aja nggak ada, Bu. Anda masuk-masuk sembarangan, Anda bukan warga loh. Kita bisa laporin ke polisi Anda masuk. Lockdown, tidak menerima tamu, tidak ada kegiatan apapun. Semoga teman-teman semua sehat, pikirannya bersih, positif, hatinya juga bersih, dan tidak ada lagi yang ketakutan atau panik. Mau apapun komentarnya, aku tetap berusaha kuat buat kalian semua. Alshad Ahmad. Kematian bayi-bayi harimau yang dikembangbiakannya sempat menjadikan Alshad Ahmad musuh bersama netizen, khususnya para aktivis kesejahteraan hewan. Mereka menilai tindakan sepupu Raffi Ahmad itu memelihara harimau serta beberapa jenis satwa liar lainnya meskipun legal, namun bermasalah secara etis. Namun, Alshad berdalih jika ia sudah melakukan pemeliharaan hewan-hewan itu sesuai prosedur. Sementara terkait bayi-bayi harimaunya yang mati, Alshad menjelaskan hal itu terjadi karena kelahiran mereka yang prematur, serta ada pula yang ditelantarkan oleh induknya. Iya. Ada payung nggak? Biar mereka juga nggak panas. Aduh. Sini guys, Kemon. Sana Tiana sini. Sini. Namanya satwa liar, emang kita nggak pernah bisa nebak sakit gara-gara apa. Terus juga pencegahannya juga udah semaksimal mungkin, tetap aja ada yang sakit. Kalau misalkan nggak ada izinnya yang dilindungi, saya jamin kurang dari 24 jam BKSDA gerebek rumah pasti disita.